yang botol ini ada kurang. Nah, itu hanya 900 ml. Nah, ini kurang 10%. Ini kurang 5%. Pemerintah akan menindak tegas semua pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai ketentuan dan merugikan masyarakat. Di samping melakukan sidak ke sejumlah pasar dan pabrik, aparat juga terus menelusuri dalang di balik kecurangan minyak kita. Selasa 11 Maret 2025, Barreskrim Polri menangkap sekaligus menetapkan sebagai tersangka satu orang pemilik tempat pembuat minyak kita yang dikemas tidak sesuai takaran. Penyidik menetapkan satu orang tersangka AWI berperan sebagai pemilik dan merangkap kepala cabang dan pengelola. AWI ditangkap setelah penyidik menggeledah kantor cabang PT ARN yang berlokasi di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Dari temuan, minyak kita yang dikemas oleh AWI ini hanya berisi 800 ml. Seharusnya takaran yang tertera pada kemasan semestinya 1 liter. Satgas Pangan langsung melakukan penyelidikan ke lokasi maupun kepada produsen yang memproduksi minyak kita yang kita temukan tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Maret kita mendapatkan lokasi yang dimaksud, yaitu tepatnya di Jalan Tole Iskandar nomor 75 Sukamaju, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Kemudian kita melakukan konfirmasi kepada karyawan yang ada di situ, memastikan bahwa apakah benar ini lokasi PT Alta Global. Kemudian dipastikan bahwa lokasi tersebut sudah tepat, dan ternyata setelah kita lakukan pengecekan di dalam, pengelola daripada lokasi tersebut sudah berubah perusahaannya menjadi PT Ayarasa Nabati. Kemudian tim melanjutkan kegiatan dengan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di sana berupa minyak kita yang sudah diproduksi, kemudian dokumen-dokumen yang terkait dengan penjualan minyak kita tersebut. Berdasarkan hasil penggeledahan di TKP, tim mendapatkan fakta-fakta bahwa tempat tersebut memang menyimpan dan memproduksi minyak kita kemasan dalam bentuk kemasan botol maupun pouch dengan isi yang ukurannya berbeda dengan yang tertera di label pada kemasan tersebut. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, polisi meringkus seorang pria yang mengoplos minyak curah menjadi minyak bersubsidi. Dalam sehari, tersangka bisa memproduksi 8 ton minyak dan menghasilkan 10.000 bungkus minyak goreng. TRM diringkus Satreskrim Polres Bogor karena mengoplos minyak goreng curah menjadi minyak goreng bersubsidi minyak kita di Desa Cijujung, Kabupaten Bogor. Berat bersih minyak kita yang seharusnya 1 liter dikurangi tersangka hanya menjadi 800 ml. Meski baru 1 bulan beroperasi, namun tersangka sudah menghasilkan keuntungan sebesar 600 juta rupiah. Tersangka mengaku hasil produksinya didistribusikan di wilayah Tangerang dan Bogor. Kemasannya dari 1 liter berkurang menjadi 250 liter, maka menjadi 750 ml. Hal ini terutama di bulan suci Ramadan tentu sangat berdampak, berpengaruh terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bogor. Saya bersama TNI, bersama Pak Bupati tidak akan berhenti sampai di sini. Siapapun yang menyusahkan masyarakat Kabupaten Bogor akan kami lawan.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang tentang Cipta Kerja dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara serta denda 2 miliar rupiah. Sementara itu, polisi masih memburu pelaku lainnya yang melarikan diri. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, Bareskrim Polri mengungkap kasus pengemasan ulang minyak goreng Minyak Kita dengan isi takaran yang tidak sesuai label kemasan di Depok, Jawa Barat. Tim penyidik mendapati praktek ilegal yang merugikan konsumen. Pengungkapan ini berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh tim Bareskrim Polri untuk memastikan distribusi dan ketersediaan minyak goreng Minyak Kita sesuai dengan ketentuan. Namun hasil temuan di lokasi menunjukkan adanya penyimpangan. Tim menemukan bahwa minyak goreng yang dikemas ulang di tempat tersebut memiliki volume yang lebih sedikit dari takaran yang tercantum di label kemasan. Dirtipi Deksus Bareskrim Polri mengungkap bahwa dalam pengemasan ulang ini, minyak yang seharusnya berisi 1000 mili, namun hanya diisi sekitar 820 mili hingga 920 mili. Total minyak goreng yang diamankan dalam operasi ini mencapai 10.560 liter. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut pihaknya tengah mendalami produk Minyak Kita yang takarannya tidak sesuai dengan informasi yang tertera pada kemasan. Kapolri memastikan akan melakukan penegakan hukum dalam kasus ini. Dan kita lakukan pendalaman dan kemungkinan kita akan melakukan penegakan hukum karena memang ada yang kita dapati yang isinya tidak sesuai dengan kemasannya 1 liter. Kemudian juga ada yang menggunakan label Minyak Kita namun sebenarnya palsu. Ini semuanya sedang kita proses. Kalau sebaran produknya di mana aja tuh Pak? Nanti akan dirilis secara resmi oleh Satgas. Ya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta agar pelaku curang Minyak Kita kemasan 1 liter diberi sanksi hukum tegas. Perbuatan tersebut dinilai telah merugikan masyarakat banyak. Menko Pangan Zulkifli Hasan buka suara perihal kasus kecurangan kemasan Minyak Kita yang ditemukan oleh Mentan Andi Amran Sulaiman beberapa waktu lalu. Menurut Zulhas, untuk memberikan efek jerah sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban, maka pelaku harus diberikan sanksi tegas berupa dipenjarakan. Perbuatan curang tersebut dinilai telah merugikan masyarakat banyak. Ya, keluar rekomendasi dari Pokja. Iya, terima kasih ya. Terima kasih. Pak, sedikit tanggapannya soal Minyak Kita, Pak, yang temuan kurang dari 1 liter, Pak? Iya, kalau ada yang curang penjarakan. Terima kasih. Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi dadakan ke Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Amran menemukan kecurangan dalam kemasan minyak goreng sederhana atau Minyak Kita, kemasan 1 liter yang ternyata hanya berisi 750 hingga 800 mililiter. Tim Liputan iNews melaporkan. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak Iqbal Sofwan mengungkap banyak pelanggaran yang ditemukan terkait distribusi Minyak Kita mulai dari takaran hingga soal legalitas. Terkait hal ini, peneliti Pusat Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada, Hempri Supriyatna mengatakan perlunya sistem tata kelola dan pengawasan yang lebih baik dalam distribusi Minyak Kita. Berikut cuplikan dialog bersama Kevin Pakan. Ini tidak hanya pelanggaran terkait tidak sesuai label saja, misalnya isinya itu diklarifikasi 1 liter, kemudian ternyata terbukti 750 atau 800 mililiter. Ada juga pelanggaran-pelanggaran lainnya, yaitu misalnya Minyak Kita ini dalam penjualannya itu dibundling dengan produk-produk yang lain. Kemudian ada juga beberapa perusahaan itu dalam konteks mengedarkan Minyak Kita itu tidak dilengkapi dengan legalitas seperti izin edar dari BPOM, kemudian juga tidak memiliki legalitas standar nasional Indonesia. Sebagai informasi, melalui Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan itu telah memproses secara hukum 66 perusahaan dari berbagai macam kasus tersebut. Nah,
memang ini mencuat ke publik beberapa hari terakhir ini adalah terkait dengan isinya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di informasinya. Bulan lalu juga di bulan Januari, Dirjen PKTN juga telah melakukan hal yang sama, salah satu pabrik di Sukabumi, yaitu juga telah melakukan tindakan hukum untuk menutup pabrik yang kira-kira sama kasusnya, itu katanya 1 liter namun isinya kurang dari 1 liter. Beberapa minggu yang lalu di Tangerang, di Mauk juga telah dilakukan oleh Dirjen PKTN. Jadi memang ini yang harus kita lakukan karena minyak kita ini merupakan minyak goreng rakyat yang harganya itu adalah seharusnya 15.700, tapi pada kenyataannya masih banyak di daerah di Indonesia itu dijual di atas harga eceran tertinggi. Kami apresiasi misalnya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan konteks penanganan kemarin persoalan terkait dengan minyak goreng yang saya kira minyak kita. Tapi memang menurut hemat saya bahwa selama ini kan apa yang dilakukan itu ya meskipun rutin, tapi kadang-kala itu kan ya muncul ketika kemudian isu itu mencuat ke permukaan. Nah ini yang saya kira memang harus kemudian diantisipasi bahwa ya proses-proses monitoring dan evaluasi misalnya kontrol harga dan kontrol kualitas saya kira memang harus dilakukan secara rutin. Yang ini yang saya kira perlu untuk dilakukan. Dan yang kedua adalah bagaimana kemudian kita memperbaiki sistem perdagangan, sistem distribusi dari hulu ke hilir. Ini yang saya kira menjadi PR penting untuk kemudian konteks bagaimana kemudian mengamankan tata kelola minyak goreng sawit, minyak goreng ini agar kemudian sampai ke masyarakat bawah. Nah, saya kira 2 hal itu yang menurut hemat saya jadi penting. Dan tadi persoalan-persoalan kenapa kemudian itu masih banyak terjadi persoalan, saya kira mungkin juga jangan-jangan juga ada keterbatasan sumber daya manusia di level bawah. Ini yang saya kira mungkin Dinas Perdagangan atau Satgas Pangan dan sebagainya itu mungkin memiliki keterbatasan. Sehingga kadang-kala mereka itu seringkali bergerak ketika kemudian isu itu sudah muncul ke permukaan. Nah ini yang saya kira hal-hal semacam ini harus kemudian diantisipasi dengan adanya mungkin tata kelola sistem yang pengawasan baik dari sisi distribusi maupun juga sistem pemasaran yang saya kira itu bisa dimonitoring secara rutin sehingga rakyat kemudian tidak menjadi korban dari misalnya distribusi minyak yang mungkin kurang baik tersebut. Ini yang saya kira harus juga diantisipasi. Dan jangan-jangan juga mungkin tadi ya kalau memang ada perusahaan-perusahaan yang nakal, perusahaan-perusahaan yang kemudian tidak menguntungkan pada rakyat, saya kira kita sudah punya sebanyak regulasi. Saya kira undang-undang terkait peraturan pemerintah terkait dengan perdagangan, kemudian undang-undang perlindungan konsumen dan sebagainya, saya kira itu bisa menjadi sebuah instrumen untuk kemudian bagaimana menegakkan aturan-aturan itu di level bawah. Karena saya yakin bahwa minyak goreng itu kan salah satu kebutuhan yang menyangkut jadi orang banyak. Sehingga saya kira di situ juga saya kira di situ juga akan banyak misalnya kelompok-kelompok kepentingan, kelompok-kelompok rente yang kemudian akan bermain di dalam proses-proses distribusi maupun juga pemasaran dari minyak goreng. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ingatkan para pengusaha tidak curangi harga sembako termasuk minyak goreng. Bersama Satgas Pangan, Kementan juga akan menindak tegas pelaku kecurangan peredaran minyak kita. Berikut cuplikan dialog bersama Angelica DFAK. Ngomong-ngomong soal inspeksi mendadak ini Pak, ada yang hangat nih Pak. Kemarin kan dari Satgas Pangan Polri ini bersama juga Kementan mengungkap suatu kasus yang mencengangkan, yang viral juga di masyarakat ini mengenai produsen minyak goreng, minyak kita yang kemarin Bapak nampaknya pergi ke suatu pasar dan menemukan ada kejanggalan di situ. Seperti apa Pak temuannya Pak? Jadi sebenarnya 1 minggu sebelum puasa, Bapak Presiden menelpon menyampaikan Pak Mentan jaga stok, jaga harga, stabilkan harga. Bila perlu turun. Itu perintah beliau. Sehingga 1 minggu sebelum bulan puasa kami himbau pada masyarakat, terutama pengusaha. Kami himbau jangan menjual di atas HET, harga eceran tertinggi. 9 bahan pokok. Ini kebutuhan masyarakat Indonesia. Kami ingin, pemerintah ingin masyarakat betul-betul bahagia dalam bulan suci Ramadan. Tidak ada kegaduhan dan seterusnya. Hari pertama, kedua, sampai 1 minggu. Tiap hari kami himbau kepada pengusaha, tolong jangan mempermainkan harga. Kenapa? Tidak ada alasannya untuk mempermainkan harga. Stoknya banyak,
produksi banyak, stok banyak, dan seterusnya, khususnya minyak goreng dengan beras. Ini khusus minyak goreng, kita produsen terbesar dunia. Jadi nggak ada alasan harga itu naik. Dan ada kesepakatan kita pengusaha dan pemerintah bahwa harga eceran tertinggi yaitu 15.700. Bahkan penekanan Bapak Presiden itu harga tekan untuk operasi pasar 14.700. Turun 1.000%. Nah, itu beliau perintahkan. Kemudian daging, kebetulan negara tetangga harganya 76.000 harga daging kerbau, diminta Bapak Presiden dibawanya 75. Kita di gerai-gerai 75. Ada 1.000 gerai. Sekarang targetnya 2.000-3.000 gerai seluruh Indonesia untuk operasi pasar. Nah, itu awal mulanya. Kemudian gerai ini kami sidak, cek. Ternyata minyak goreng tidak masuk. Kami ngecek sesuai kesepakatan kita, para pengusaha, bahwa mensuplai BUMN, Bulog, ID Food, itu 50.000 ton, total 70.000 ton. Itu tidak kunjung datang juga. Yang dikirim adalah 100.000. 100 ton. 100 ton ya. Per hari. Berarti ini sudah tidak sesuai dengan komitmen. Akhirnya kami sidak. Ternyata yang kami temukan adalah di pasar harga minyak di atas eceran tertinggi ditetapkan oleh pemerintah sudah di atas, volumenya tidak cukup pula. Ini betul-betul maaf, tidak manusiawi pada masyarakat Indonesia. Berapa miliar, berapa ratus miliar kerugian masyarakat Indonesia yang diderita karena ulah oleh sekelompok orang. Kan tidak semua pengusaha jelek. Justru masih lebih banyak yang baik. Tetapi untuk hal ini tidak manusiawi. Kita ini di bulan suci Ramadan berlomba-lomba cari pahala. Dia mencetak dosa di bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah. Muncul sebagai solusi peredaran minyak kita justru memiliki banyak kontroversi. Informasinya sesaat lagi.